Ada satu hal penting yang menjadi kunci agar video dan channel bisa mendapatkan banyak views. Bukan judul, bukan thumbnail, bukan pula deskripsi. Hal apa sih itu? Simak video ini sampai selesai. Cekidot! Yo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang membahas tentang dunia YouTuber pemula. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, buat teman-teman yang belum subscribe nih, silahkan klik tombol subscribe ya. Dan khusus buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Sekarang langsung saja kita ke pembahasannya ya. Jadi satu hal penting yang bisa menjadi kunci agar channel teman-teman atau video teman-teman bisa mendapatkan banyak views itu adalah tema atau yang biasa disebut sebagai niche ya. Kenapa tema atau niche ini sangat penting? Karena tema atau niche ini merupakan suatu fondasi yang bisa menentukan arah atau menentukan tujuan channel teman-teman ke depannya ya. Nah, bagaimana agar tema atau niche ini bisa menyukseskan channel teman-teman atau membuat channel teman-teman mendapatkan banyak views? Ada beberapa tips ya teman-teman, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama itu adalah teman-teman harus menentukan tema itu berdasarkan riset. Nah, artinya riset ini teman-teman harus mencari tema atau niche itu yang disukai oleh banyak penonton. Gimana teman-teman bisa melihat pasar di sana ya? Karena teman-teman nanti akan menjual barang atau menjual produk teman-teman, yaitu berupa video, di mana penonton itu analoginya adalah pembeli yang ada di pasar ya. Jadi teman-teman harus survei pasar dulu, harus riset dulu, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh penonton, apa sih yang disukai oleh penonton. Nah, caranya teman-teman silahkan saja buka aplikasi YouTube, kemudian teman-teman scroll saja ya di beranda. Kalau untuk video panjang teman-teman bisa cari atau riset di beranda ya. Kalau misalkan teman-teman mau buat video short, nah teman-teman bisa langsung masuk ke tab video short. Teman-teman bisa scroll saja, sekiranya mana tema atau niche yang banyak ditonton oleh viewer, banyak dikasih like oleh penonton, banyak di komen. Nah, itu teman-teman silahkan pilih beberapa tema ya, teman-teman catat saja, bisa 2, 3 atau sampai 5 tema ya, teman-teman catat terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman bandingkan satu sama lain. Kemudian berikutnya adalah ketika teman-teman sudah mendapatkan beberapa tema dari hasil riset sebelumnya, nah teman-teman sekarang yang bisa dilakukan adalah tentukan satu tema yang paling mendekati dengan minat atau kesukaan pribadi teman-teman ya. Jadi agar nanti ke depannya ketika teman-teman membuat konten, entah itu video panjang, entah itu video short, berdasarkan hasil riset dan tema tersebut teman-teman sukai juga, nah nanti teman-teman menjalaninya itu akan menjadi ringan ya, akan menjadi enteng, itu tidak akan menjadi beban, dan teman-teman tidak akan mudah jenuh, tidak akan mudah bosan. Jadi satu tipsnya itu adalah jangan paksakan video atau tema yang teman-teman sukai tanpa melihat pasar, tanpa melihat apa itu yang disukai penonton. Karena nanti itu akan membuat teman-teman frustasi ya, walaupun teman-teman menyukai satu tema, tapi belum tentu disukai oleh penonton, maka nanti video teman-teman akan stuck, akan begitu-begitu saja. Jadi riset pasar atau riset penonton, kemudian ambil satu yang paling mendekati minat atau kesukaan teman-teman. Nah, ini gabungan dua ini sudah cukup menjadi modal awal agar channel teman-teman itu bisa terbangun dengan baik ya, agar video atau channel teman-teman itu sudah on the track, di jalur yang benar. Jadi tema itu haruslah disukai banyak penonton, juga harus teman-teman sukai. Oke, kemudian jika teman-teman sudah menentukan satu tema yang disukai oleh penonton, yang disukai oleh teman-teman, jadi langkah berikutnya adalah teman-teman usahakan fokus di satu tema atau fokus di satu niche ya. Karena ingat, penonton itu adalah raja ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyuguhkan video-video yang ada di channel teman-teman itu sesuai dengan keinginan penonton. Jadi misalkan teman-teman
upload video dengan tema atau niche A. Nah, kemudian di hari-hari berikutnya teman-teman sebaiknya juga tetap membuat konten, membuat video itu dengan tema yang A juga. Jadi teman-teman uploadnya itu harus fokus di satu tema ya. Sebaiknya teman-teman jangan upload dengan tema yang campur-campur ya. Misalkan hari ini upload tema A, kemudian hari berikutnya tema B, hari berikutnya lagi tema C, atau misalkan seminggu pertama upload video tema A, minggu berikutnya upload video tema B, dan seterusnya berbeda-beda. Nah, ini selain akan membuat penonton itu menjadi bingung ketika penonton itu menemukan video atau channel teman-teman di beranda ataupun di feed short, itu mereka akan kebingungan teman-teman, karena pertama mungkin mereka menonton video tema A, mereka akan suka, kemudian setelah mereka disodorkan lagi video dengan tema yang berbeda, mereka akan, loh kok ini videonya berbeda dengan yang sebelumnya, mereka akan skip teman-teman. Jadi dengan penonton men-skip video teman-teman karena tema yang berbeda, itu akan memengaruhi sistem algoritma YouTube. Maka sistem akan menganggap respon penonton itu jelek, jadi video teman-teman nanti akan tidak direkomendasikan lagi ke penonton yang lain. Jadi usahakan untuk tema teman-teman fokus di satu tema ya. Oke, kemudian tips berikutnya adalah ketika teman-teman sudah fokus di satu tema, nah teman-teman mungkin ini akan menjumpai videonya itu mendapatkan views yang segitu-segitu saja. Tapi tidak apa-apa teman-teman, ini adalah suatu proses untuk mencapai keberhasilan ya. Tips berikutnya adalah teman-teman lakukan upload secara konsisten. Jadi setelah teman-teman konsisten atau fokus di satu tema, teman-teman sebaiknya uploadnya secara konsisten ya. Misalkan teman-teman itu mampunya sehari satu video short, itu tidak masalah teman-teman. Jadi hari ini satu video short, hari berikutnya satu video short, dan seterusnya upload rutin satu video short dalam sehari. Usahakan itu upload di jam yang sama ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman itu dirasa upload setiap hari itu tidak mampu karena kesibukan atau waktu yang tidak memungkinkan, teman-teman bisa ambil katakanlah 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman lakukan secara konsisten ya uploadnya ya. Jangan misalkan hari ini upload 3 video short, hari berikutnya upload 3 video short, hari berikutnya turun ya 2 video short, hari berikutnya lagi 1 video short, hari berikutnya lagi teman-teman vakum alias tidak upload, kemudian jeda seminggu tidak upload, baru upload hari-hari seminggu setelahnya. Nah, itu kan tidak dilakukan secara rutin ya. Itu akan memengaruhi sistem algoritma YouTube yang sedang dibangun. Jadi sebaiknya usahakan teman-teman uploadnya itu secara konsisten ya. Tidak harus sesering mungkin, tapi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dalam memproduksi suatu konten atau suatu video ya. Jadi ingat, uploadlah secara konsisten. Oke, tips yang berikutnya setelah teman-teman bisa menentukan satu tema yang teman-teman sukai dan juga disukai oleh penonton, kemudian teman-teman sudah fokus di satu tema, kemudian teman-teman sudah upload secara konsisten, hal berikutnya yang sebaiknya teman-teman lakukan adalah meningkatkan kualitas isi konten. Nah, teman-teman tidak perlu membeli kamera atau peralatan yang canggih ya. Kalau teman-teman misalkan videonya seperti video vlog, itu coba teman-teman gali lebih dalam lagi ya. Bagaimana cara teman-teman mengambil sudut rekaman kamera, bagaimana teman-teman menyampaikan cerita ketika teman-teman membuat video vlog, ataupun ketika teman-teman videonya itu tanpa menampilkan wajah ya. Misalkan teman-teman membuat video atau konten mengenai fakta unik atau penjelasan-penjelasan informasi yang menarik. Nah, ini kan teman-teman perlu adanya suatu editing yang menarik ya teman-teman. Jadi hari demi hari, kemudian minggu demi minggu, itu teman-teman sebaiknya terus belajar, terus meningkatkan isi konten dengan cara mungkin teman-teman bisa bandingkan dengan channel atau video yang lain, bagaimana mereka bisa membuat satu kemasan video yang
menarik. Nah, teman-teman di situ bisa mengamati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi teman-teman terus mengasah kemampuan teman-teman dalam membuat konten, sehingga kualitas video atau konten teman-teman juga ikut meningkat atau ikut naik ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa membuat video yang lebih banyak disukai oleh penonton, jadi video atau channel teman-teman bisa berkembang lebih baik di YouTube. Oke teman-teman, aku doakan ya semoga channel dan atau video teman-teman bisa berkembang dan sukses di YouTube. Amin. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. You.